Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semua? Semoga semua diberi keselamatan dan kekuatan agar bisa belajar dengan semangat. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Muhammad Said dengan NIM 210730102, mahasiswa dari Fakultas Teknik Otomotif UNP. Di sini Bapak sebagai pemateri pada mata pelajaran ini. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai sistem bahan bakar komondel, yaitu mendiagnosis kerusakan dan memperbaikinya. Saya ingin kalian mengikuti pelajaran ini dengan penuh semangat dan antusiasnya. Ingat bahwa setiap dari kalian punya kemampuan dan potensi yang luar biasa. Dalam proses pembelajaran ini, jangan ragu untuk bertanya jika ada yang kurang jelas atau memerlukan bantuan. Saya akan selalu ada untuk membantu. Baik, mari kita mulai. Baik, yang pertama kita akan memahami konsep dasar dari sistem komondel ini. Yang kedua, memahami pengertian dan fungsi sistem komondel. Yang keempat, kita akan memahami beberapa komponen sistem komponen pada komondel. Yang keempat, mendiagnosis kerusakan dan memperbaiki sistem komondel. Baik, untuk dasar teori dari sistem komondel ini, sistem bahan bakar injeksi komondel merupakan sistem bahan bakar atau mekanisme injeksi pada mobil diesel. Prinsip kerjanya persis seperti EVI pada mobil bensin dengan komponen yang bekerja secara sinergi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar. Sistem komondel yaitu sistem injeksi bahan bakar yang mengurangi ke dalam atom bahan bakar dengan cukup sempurna melalui tekanan injeksi yang tinggi pada injektor bahan bakar. Cara kerja komondel sendiri adalah dimulai dengan bahan bakar yang disimpan dalam full tank akan dihisap oleh high pressure pump. Setelah itu bahan bakar akan naik jika masuk ke high pressure pump sampai mencapai high pressure akumulator atau EDC, kemudian akan mengatur supaya timing dan durasi injeksi bahan bakar tetap sesuai dengan kebutuhan mesin, yakni kurang maupun lebih. Setelah itu bahan bakar kemudian dibakar dalam ruang pembakaran. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas tentang pengertian dan fungsi dari sistem komondel. Injeksi rel bersama atau dalam bahasa Inggris disebut dengan common rel. Injeksi adalah salah satu metode injeksi bahan bakar ke dalam ruang pembakaran dengan sistem penghasil tekanan yang ditempatkan terpisah dari injektor itu sendiri. Dalam injeksi rel bersama diperlukan suatu penampung tekanan tinggi yang terdiri dari pipa rel dan jalur bahan bakar tekanan tinggi menuju nozzle yang diinjeksikan menggunakan sistem elektrik terpadu. Tekanan injeksi dapat diatur terpisah dari putaran mesin dan kuantitas bahan bakar yang terinjeksikan dapat diatur menurut batasan tertentu. Tekanan di dalam penampung dapat mencapai 1600 bar dan dialirkan melalui pipa tegar menuju injektor. Baik, selanjutnya yang ketiga kita akan memahami beberapa komponen-komponen pada sistem komondel. Untuk sistem komondel pada motor diesel membutuhkan beberapa komponen penting seperti yang sudah disebut. Berikut adalah penjelasannya. Full tank. Full tank pada motor diesel berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan bahan bakar diesel yang akan digunakan untuk menggerakkan mesin. Yang kedua, full feed pump. Full feed pump pada sistem komondel bertugas untuk mengambil bahan bakar dari full tank dan memompanya menuju full filter. Kemudian mengirimkannya ke supply pump untuk menjaga tekanan bahan bakar tetap stabil saat bergerak dalam minyak terhadap injektor. Yang ketiga ada full filter. Full filter berfungsi untuk menyaring kotoran dan partikel beberapa dari bahan bakar diesel sebelumnya memasukkannya ke dalam sistem komondel. Ini akan membantu menjaga performa dan kinerja mesin menjadi tetap optimal, serta meminimalisir kerusakan mesin akibat kotoran yang terbawa bersamaan dalam bahan bakar. Yang keempat, ada supply pump. Supply pump bertanggung jawab untuk memompa bahan bakar diesel dari full filter ke dalam sistem komondel. Dalam tekanan yang stabil, pada sistem komondel, supply pump diatur oleh pressure limiter, valve atau SCV, sebagai pusat tekanan kontrol. Yang kelima ada flow damper.
Fungsi flow damper pada sistem komunal adalah untuk meredam tekanan di pipa tekanan tinggi dan mensuplai bahan bakar untuk diinjeksikan dengan tekanan yang stabil. Jika bahan bakar yang berlebihan mengalir keluar, peredaan aliran akan memblokir saluran bahan bakar untuk mencegah aliran bahan bakar. Flow damper dipisahkan pada sebuah pipa injeksi bahan bakar dan mengirimkan bahan bakar bertekanan tinggi ke injektor. Injektor assembly. Yang keenam ada injektor assembly. Injektor assembly pada sistem komunal adalah salah satu komponen yang paling penting karena berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar di sel yang sudah didorong oleh suplai pom dan disuplai oleh rel komunal ke dalam ruang bakar mesin pada saat yang tepat. Ini memastikan pembakaran yang lebih bersih dan efisien. Yang ketujuh ada full temperature sensor. Full temperature sensor pada sistem komunal berfungsi untuk membaca suhu bahan bakar di sel sebelum memasukkannya ke dalam ruang bakar mesin, sehingga suhu bahan bakar bisa tetap optimal sesuai dengan kebutuhan mesin. Baik, yang ke-8 ada pressure limiter valve. Pressure limiter valve pada sistem komunal bekerja untuk memonitor dan mengatur tekanan bahan bakar yang masuk ke dalam sistem komunal sesuai kebutuhan mesin. Kemudian tekanan diturunkan ke jalur bahan bakar yang lain atau damper. Yang ke-9 ada full pressure sensor. Full pressure sensor berfungsi untuk membaca tekanan bahan bakar pada sistem komunal dan mengirimkannya informasi ke ECU atau Electric Control Unit pada motor diesel agar ECU bisa mengontrol suplai pom, ECP atau pressure limiter valve, dan injektor assembly untuk memastikan kinerja mesin tetap sesuai dengan kebutuhan. Yang ke-10 ada overflow valve. Overflow valve berfungsi untuk memastikan tekanan bahan bakar pada rel komunal tetap sesuai dengan batas normal dan tidak melebihi batas maksimal yang bisa ditoleransi ketika tekanan bahan bakar mencapai batas maksimum. Overflow valve membuka saluran membuang untuk mengeluarkan sebagian bahan bakar kembali ke full tank. Demikianlah penjelasan tentang fungsi komponen pada sistem komunal pada motor diesel. Semua komponen saling bekerja semua untuk memastikan kinerja mesin tetap optimal dan minimalkan kerusakan mesin akibat paparan kotoran partikel berbahaya dalam bahan bakar diesel. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas yang keempat, yaitu mendiagnosis memperbaiki sistem komunal. Yang pertama, di sini kita akan memahami atau menentukan gejala kerusakan. Yang kedua, kita akan menentukan penyebab kerusakan itu. Yang ketiga, kita akan menentukan solusi dari perbaikannya. Yang keempat, kita akan menentukan langkah yang akan kita lakukan untuk memperbaikinya. Di sini, yang pertama tadi menentukan gejala kerusakan. Ketika melakukan pemeriksaan untuk mengidentifikasi kerusakan pada sistem bahan bakar diesel komunal, perlu kita perhatikan beberapa aspek. Pertama yang harus kita lakukan yaitu pemeriksaan visual untuk mencari tanda-tanda kebocoran pada selang, pompa bahan bakar, filter bahan bakar, dan komponen lainnya. Yang kedua, kita perhatikan suara mesin pada saat dihidupkan atau beroperasi sebagai indikasi kemungkinan adanya masalah pada pompa bahan bakar atau injektor. Yang ketiga, kita perhatikan tekanan bahan bakar pada sistem komunal perlu diperiksa agar dapat memastikan bahwa tekanan bahan bakar stabil dan sesuai dengan spesifikasi pabrik. Yang keempat, perhatikan kualitas bahan bakar juga perlu diawasi karena bahan bakar yang kurang baik dapat mempengaruhi kinerja sistem bahan bakar. Yang kelima, kita akan melihat performa kendaraan juga harus diuji dengan melakukan tes jalan untuk melihat apakah terdapat penurunan tenaga atau kendaraan tidak responsif yang dapat menjadi indikator kerusakan pada sistem bahan bakar. Yang keenam, perhatikan, baca, dan amati kesalahan pada sistem komputer kendaraan untuk memperoleh petunjuk tentang kemungkinan kerusakan pada sistem bahan bakar diesel komunal. Untuk memperhatikan hal-hal tersebut, langkah baiknya melakukan pemeriksaan kerusakan pada sistem bahan bakar diesel komunal akan membantu menemukan masalah yang ada dan mengambil tindakan perbaikan yang sesuai.
Baik, selanjutnya kita akan menentukan penyebab kerusakan itu. Langkah baiknya kita menganalisa data pada scanner. Yang pertama, untuk scanner digunakan untuk membaca kode kesalahan pada sistem komputer kendaraan yang mengidentifikasi kemungkinan masalah pada sistem bahan bakar diesel common rail. Selain itu, data yang dikumpulkan pada scanner juga dapat dijadikan patokan untuk menentukan gejala dan penyebab kerusakannya. Yang kedua, kita akan menguji komponennya, melakukan pengujian terhadap komponen sistem bahan bakar diesel common rail seperti pressure limiter, flow damper, sensor, dan injektor. Pengujian dapat dilakukan menggunakan alat khusus untuk mengukur tekanan dan performa dari komponen tersebut. Yang ketiga, pengecekan pada sistem bahan bakar. Melakukan pengecekan langsung pada sistem bahan bakar, termasuk pada selang, filter, pompa bahan bakar, dalam cara lain untuk mengidentifikasi penyebab kerusakan. Hal ini dapat membantu menemukan kebocoran atau masalah lainnya pada sistem bahan bakar diesel common rail. Yang keempat, meninjau faktor lingkungan. Perlu diperhatikan juga faktor lingkungan di mana kendaraan beroperasi, seperti kualitas bahan bakar, kondisi jalan atau rute yang dilalui, suhu lingkungan dan kelembapan. Yang keempat, kekurangan dan kelebihan tekanan yang dapat mempengaruhi kinerja dari sistem bahan bakar secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan menentukan solusi dari perbaikannya. Ketika melakukan pemeriksaan untuk mengidentifikasi kerusakan pada sistem bahan bakar diesel common rail, perlu diperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, identifikasi dan evaluasi masalah yang terjadi. Identifikasi masalah pada kendaraan atau mesin yang mengalami masalah, mulai dari gejala atau tanda-tanda yang muncul saat digunakan. Langkah ini perlu dilakukan dengan memperhatikan secara seksama tanda masalah yang muncul saat kendaraan digunakan. Yang kedua, evaluasi masalah yang terjadi dengan melakukan pemeriksaan lebih teliti terhadap komponen-komponen yang terlibat untuk mengidentifikasi penyebab masalah. Yang kedua, buatlah rencana pilihan dan solusi perbaikannya. Untuk pembuatan rencana perbaikan setelah penyebab masalah telah berhasil diidentifikasi, maka perlu dibuat rencana perbaikan yang mencakup kegiatan perbaikan serta langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah yang muncul. Sebelum pemeliharaan solusi dan perbaikan, menentukan solusi perbaikan yang efektif dan efisien untuk mengatasi masalah sesuai dengan rencana perbaikan yang telah dibuat. Solusi perbaikan yang dipilih harus mempertimbangkan biaya dan waktu yang diperlukan serta memperhatikan faktor kualitas dan keamanan. Selanjutnya, yang ketiga, implementasi perbaikan. Setelah solusi perbaikan dipilih, implementasi perbaikan dapat dilakukan yang meliputi mengganti atau memperbaiki komponen yang rusak atau membuat modifikasi pada bagian tertentu sesuai dengan rencana perbaikan yang telah dibuat. Yang keempat, uji dan pengujian. Setelah perbaikan dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan uji coba dan pengujian terhadap kendaraan atau mesin untuk memastikan bahwa perbaikan telah berhasil dan masalah teratasi. Demikianlah beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam menentukan solusi perbaikan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada kendaraan atau mesin. Dalam proses ini perlu memperhatikan keamanan, kualitas, waktu, dan biaya yang perlu diperlukan untuk memastikan perbaikan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, yang terakhir kita akan menentukan langkah perbaikan. Di sini langkah-langkah yang kita lakukan yaitu identifikasi masalah dan penyebabnya. Setelah mengetahui ada masalah pada kendaraan atau mesin, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi masalah yang ada, mencari tahu penyebabnya. Langkah ini penting dilakukan agar kita bisa menentukan solusi dan cara terbaik untuk memperbaiki masalah yang terjadi. Yang kedua, perawatan rutin. Selanjutnya, lakukanlah perawatan rutin pada kendaraan atau mesin seperti mengganti oli mesin, filter udara, filter oli, serta melakukan pembersihan dan perawatan pada bagian lainnya. Perawatan rutin dapat membantu memperpanjang umur kendaraan atau mesin serta mencegah terjadinya kerusakan yang lebih serius. Ketiga, gantilah komponen yang rusak. Jika telah mengetahui komponen yang menyebabkan masalah,
Ganti komponen tersebut dengan yang baru atau yang telah diperbaiki. Pastikan komponen pengganti tersebut berkualitas dan sesuai dengan spesifikasi kendaraan atau mesin. Yang keempat, modifikasi komponen. Jika kendaraan atau mesin membutuhkan modifikasi pada bagian tertentu untuk mendapatkan kinerja yang lebih optimal, maka lakukanlah modifikasi dengan mengganti komponen atau membuat perubahan pada bagian yang diperlukan. Pastikan modifikasi dilakukan oleh ahli dan sesuai dengan spesifikasi kendaraan atau mesin. Yang kelima, upgrade teknologi. Upgrade teknologi dapat membantu meningkatkan kinerja kendaraan atau mesin. Beberapa kemajuan teknologi yang dapat diaplikasikan pada kendaraan atau mesin adalah penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, instalasi sistem sensor, atau penggunaan teknologi digital untuk melakukan diagnosis masalah. Yang keenam, pelatihan teknisi. Pelatihan teknisi dapat membantu meningkatkan keterampilan dan kemampuan mekanik dalam melakukan perbaikan dan pemeliharaan kendaraan atau mesin. Pelatihan dan perkembangan keterampilan mekanik dapat membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam melakukan perbaikan, serta meningkatkan produktivitasnya. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai di sini kita telah mempelajari sistem bahan bakar komandel. Sudah barang tentu masih banyak hal yang bisa kita pelajari dan kembangkan dari materi ini. Saya berharap presentasi saya ini memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan pada kolom chat atau Anda dapat mengirimkan email kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah memberikan perhatian dan waktu untuk mengikuti presentasi ini. Sekali lagi terima kasih dan semoga kita semua bisa menerapkan pembelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah hadir dan sampai jumpa di acara selanjutnya.